Persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan kawan-kawan masih terus berjalan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pun sudah menetapkan restitusi atau ganti rugi oleh terdakwa Mario Dandi kepada David Ozora sebesar 100 miliar rupiah. Kita bahas hal ini bersama dengan Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK, melalui sambungan telepon dari Medan, Sumatera Utara. Ibu Susi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Ibu Susi, informasi mengenai restitusi 100 miliar rupiah yang kemudian ditetapkan oleh LPSK untuk dibayar begitu oleh Mario Dandi. Apa kemudian komponennya? Gitu, ya. Sebenarnya lebih dari 100 miliar rupiah ya yang kami perhitungkan. Yang kami perhitungkan adalah berkaitan dengan biaya medis yang sudah dikeluarkan oleh keluarga anak korban yang selama anak korban dirawat di rumah sakit. Nah, terus kemudian selain itu juga ada item transportasi, akomodasi dan konsumsi ya bagi keluarga pada saat merawat atau menunggu anak korban di rumah sakit. Nah, terus kemudian ada juga item termasuk juga ini ya item transportasi dan konsumsi ketika melakukan pengurusan kasus ini. Berikutnya juga berkaitan dengan kehilangan penghasilan, yang di mana orang tua anak korban ini selama merawat dan kemudian selama anak korban ini melakukan pengurusan kasus ini dan sampai detik ini juga anak korban ini belum bisa ditinggal sepenuhnya, itu harus meninggalkan pekerjaan. Yang ini berdampak kepada biaya penghasilan yang biasanya diterima oleh orang tua anak korban selama bekerja itu hilang. Itu yang kami perhitungkan juga. Nah, berikutnya adalah biaya penderitaan. Ini penderitaan ini sebenarnya proyeksi masa depan, baik proyeksi perawatan bagi anak korban, terus termasuk juga masa depan yang hilang. Masa depan yang hilang ini dalam artian ada kesempatan sekolah bagi dia yang kemudian sekarang umur 17 tahun harusnya dia sekolah, tapi kan sampai detik ini anak korban tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang kedua juga anak korban kan suka seni ya, jadi ini masa depan yang hilang gitu ya dengan adanya situasi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan sehingga anak korban tidak bisa lagi berkreasi dan memenuhi cita-citanya dan sebagainya. Ini yang kami perhitungkan. Oke, Bu Susi, kalau kita bedah di item atau komponen pertama, uang ini atau restitusi ini merangkum biaya perawatan di rumah sakit. Kita ketahui orang tua dari David Ozora, Jonathan Latumahina juga sudah menghubungi LPSK sejak kasus ini mencuat. Apakah nilai ini juga sudah dibahas sejak Ananda David masih berbaring di rumah sakit, Bu Susi? Kalau ini beda dengan yang belum dikeluarkan. Jadi kalau yang kemarin itu yang sudah dikeluarkan oleh orang tua anak korban ya, jadi sebenarnya sekian. Nah, kalau yang sudah di cover LPSK tidak akan diklaim. Ini hanya klaim-klaim yang belum di cover. Gitu. Nah, berkaitan dengan perawatan, jadi anak korban ini setelah dari perawatan rumah sakit itu tidak bisa mandiri ya, sehingga masih harus ada home care, masih ada perawatan, masih ada terapi. Yang itu memang harus dari medis ya, tenaga medis, termasuk juga peralatannya. Sehingga ini juga kami perhitungkan untuk nilai penderitaannya karena itu nggak bisa setahun 2 tahun, itu long term gitu ya, yang kami perhitungkan. Oke, kemudian ini nantinya akan dibayarkan ganti rugi ini diberikan untuk terdakwa Mario Dandi 100 miliar rupiah. Tapi di sini konteksnya kita ketahui dia adalah anak dari seseorang yang sekarang ditahan oleh KPK. Kemudian bagaimana jika tidak ada sumber daya untuk membayar restitusi ini, Ibu Susi? Ya, jadi begini Mbak, sebenarnya karena terdakwanya ini ada 3 dalam kasus ini. Bisa saja dimungkinkan nanti diputuskan bahwa 3 terdakwa inilah yang menanggung ya membayar dari itu. Cuman ada 1 terdakwa yang sudah diputus melalui kasasi sehingga itu tidak memungkinkan, jadi tinggal 2. Nah, nanti ini apakah dua-duanya akan
dimintai atau diputuskan untuk harus membayar restitusi atau tidak, nanti sekali lagi berdasarkan putusan majelis hakim ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan berkait dengan pihak ketiga, dalam hal ini orang tua ya. Memang, nah ini kan kami sudah koordinasi sebenarnya dengan KPK berkaitan dengan harta-harta yang sudah disita gitu ya. Nah harapannya sih memang masih ada harta yang bisa disita untuk jaminan berkaitan dengan restitusi ini. Namun demikian memang sampai detik ini kita tidak bisa ya mengintervensi penyidikan KPK. Jadi KPK menyatakan bahwa ini masih dalam proses penyidikan dan terus-menerus. Apakah nanti ada harta? Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi harapannya ada harta yang bisa disita untuk membayar restitusi kepada kepada korban, anak korban. Nah, jadi restitusi itu bisa dibebankan juga kepada pihak ketiga, tidak harus pelakunya, tetapi juga pihak ketiga yang ketiga. Nah, nanti bagaimana mekanismenya? Bisa saja hakim nanti akan memanggil pihak ketiga ini, dalam artian misalnya orang tuanya Mario untuk dihadirkan di persidangan untuk ditanyakan oleh majelis hakim berkaitan dengan kesanggupan untuk membayar restitusi tersebut. Oke, Bu Susi tadi Anda mengatakan bahwa kemungkinan dibebankan tidak hanya pada Mario, tapi juga mungkin Shane Lucas atau anak AG. Tapi dalam hal ini anak AG tidak bisa karena sudah selesai sudah ada hukum tetap begitu. Kemudian kalau Shane Lucas menolak untuk membayar restitusi, apakah ini ada kemungkinan ini, Ibu Susi? Mungkin ya, mungkin saja. Jadi restitusi itu bisa saja tidak sanggup ya, bukan menolak. Istilahnya pelaku tidak sanggup membayar. Nah, bagaimana kalau tidak sanggup membayar ya? Bisa saja ada pidana pengganti ya berkaitan dengan itu. Nah, itu yang kita nanti menunggu saja hasil putusan dari majelis hakim berkaitan. Oke, tapi kalau kita flashback ke persidangan terakhir ketika ayah dari David Ozora memberikan kesaksian, menangkap apa yang disampaikan oleh Jonathan Latumahina, kita ingat sekali bahwa angka tersebut tidak sebanding jika melihat dampak dari David Ozora sampai saat ini. Kalau tersangka dibuat koma baru itu sebanding. Nah, mungkin tidak pertanyaan dari Jonathan itu bisa dianggap bahwa keluarga korban dalam tanda kutip tidak mengajukan permohonan restitusi. Keluarga korban mengajukan restitusi kepada LPSK, cuman keluarga korban kan masih belum bisa memaafkan ya tindakan atau perbuatan yang sudah tindak pidana yang sudah dilakukan oleh para pelaku kepada anaknya. Ya karena memang kami juga berpikir nilai segitu tidak sebanding ya, apalagi dengan kalau orang tua berbicara itu lain ya, karena orang tua kan punya ikatan batin dengan anak gitu ya, dan dia yang membesarkan, dia yang mendidik, dia yang mengasuh gitu ya orang tuanya. Jadi ya memang dapat dimaklumi kalau memang masih belum bisa memaafkan, dan kemudian kami saja ketika menghitung juga merasa ini belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh anak korban. Bahkan Mbak, kalau saya boleh cerita ya, anak korban aja berjalan aja masih belum seimbang Mbak. Coba dari bayangkan umur 17 tahun yang dengan masa remaja yang cerah ya misalnya, itu kan banyak aktivitas, banyak bergaul, banyak berteman. Ini justru dia seperti anak masih 10 tahun, terus jalan juga tidak seimbang. Nah ini yang susah, dan dia juga belum bisa lepas ya dari bantuan orang lain. Harus ada orang lain yang membantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Itu nanti tetap ke kamar mandi dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi penderitaannya itu memang luar biasa Mbak, dan memang tidak bisa ada yang diukur ya. Tapi sekali lagi LPSK berusaha untuk menilai itu dengan sesuai dengan nilai kewajaran yang kami perhitungkan seperti itu. Kerugian material dan juga imaterial dari David Ozora begitu ya. Ibu Susi, nanti kita pantau bagaimana kelanjutan dari persidangan dan juga biaya ganti rugi yang dibebankan kepada Mario Dandi dalam kasus ini. Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Puspa. Selamat sore.